Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kaum muslimin dan muslimat, mahasiswa studi kawasan Islam yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membahas tentang studi kawasan Mesir ya, sebuah negara di Afrika bagian utara yang kata-kata Mesir itu 5 kali disebutkan dalam Al-Quran ya, kepada Nabi Musa, masuklah kamu ke negara Mesir ya. Sedangkan Mesir di sini adalah kalau dalam bahasa Inggris dia ambil dari kata Egypt ya. Egypt itu diambil dari suku bangsa Mesir, Kipti ya, Kiptiah. Rasulullah pernah dihadiahi seorang budak perempuan bernama Maria Kiptiah, Maria orang Egypt gitu ya. Dan Raja Mukaukis dulu pernah disurati Rasulullah di Mesir ini. Dan kita kenal juga sejarah Fir'aun dengan Nabi Musa, bagaimana Fir'aun mempermudah Bani Israel itu di Mesir sehingga nanti dibebaskan oleh Nabi Musa melintasi Laut Merah ya, sampai nanti menuju Palestina ya. Itu sejarahnya tentang Mesir ini ya. Dan Mesir ini juga pintu gerbang ya, karena ada terusan Suez yang terletak di ujung Suez inilah ya. Dari dulu orang Afrika kalau ingin jualan ke Asia dia melewati benua Afrika. Tapi setelah dibuka oleh Ferdinand de Lesseps, seorang Prancis ya, sebuah terusan ini Suez, akhirnya kapal Eropa semuanya nanti melewati Laut Merah untuk sampai ke Asia. Itulah sedikit tentang Mesir yang terkenal dengan piramidanya, dengan patung Abul Holnya, Sungai Nilnya, dan peradaban Firaun yang sangat tinggi ya. Peradaban Mesir Helenis yang membawa nanti ke Eropa ya, dalam sebuah buku dokumen kita lihat. Kalau kita sejarah singkat negara Mesir ya, memang dari dulu Mesir ini sudah ada ya. Kalau kita lihat berbagai agama yang muncul di sana ya. Dari zaman Fir'aun adalah Tuhan Ra, zaman Fir'aun gitu. Kalau kita lihat di catatan ini kota Mesir itu memang sudah lama ada gitu. Sudah lama ada sejak zaman dulu sudah dikenal ya Mesir kuno ya, dengan Sungai Nil. Sebab kenapa? Dulu peradaban manusia ini kan mereka berkumpul hanya di tepi sungai karena belum punya teknologi untuk memindahkan air ya. Dulu ya ada Sungai Gangga di India, ada sungai di Cina, dan ada Sungai Nil di Mesir. Jadi orang berkumpul dekat sungai. Jadi sudah ada peradaban dulu dekat Sungai Nil, dan Sungai Nil kalau kita lihat sejarahnya belum pernah kering ya. Pernah kering dulu sekali, akhirnya mereka mengadakan perlombaan, perempuan-perempuan yang menang sebagai ratu kecantikan itu dibunuh dan dimasukkan Sungai Nil. Lalu Umar bin Khattab setelah Islam masuk ke sana pernah mengirim surat ke Sungai Nil ya, dalam sejarahnya. Boleh menulis surat, wahai Nil, saya Umar bin Khattab Khalifah umat Islam, mulai sekarang kau tidak boleh lagi kering, ini perintah atau Umar bin Khattab. Akhirnya sampai sekarang Sungai Nil tidak pernah kering ya, dan itulah sumber mata air bagi orang Mesir ya, Afrika Utara dan juga Sudan ya. Dan gelar-gelar untuk orang Mesir itu adalah banyak, ada Abdul Kinanah ya, Abdul Anbiya, sebab di sana juga beberapa nabi pernah mengalami dakwah juga di sana itu. Dan sekarang Mesir adalah bentuknya republik ya, republik di benua Afrika bagian utara, berbatasan dengan Laut Tengah di utara, Laut Merah di timur, Sudan di selatan, dan Libya di barat. Dua daerahnya di sini tercatat 1.100.000 km persegi dengan etnik terbesar adalah Mesir ya, Libya. Ibu kotanya adalah Kairo dan bahasa resminya adalah Arab, dan pound ya adalah mata uangnya. Dan inilah setelah Islam masuk ke sana, Kristen Koptik masih ada di sana ya. Jadi Islam cuma 60%, yang persennya masih diisi oleh Kristen Koptik ya, atau Kristen Ortodok Mesir. Sebab Kristen itu kan ada yang Protestan, ada yang Katolik ya. Ada juga yang Ortodok. Ortodok ini banyak bertahan di Timur Tengah, di antaranya di Syria dan di Mesir gitu ya. Ini yang kita lihat dalam perkembangannya. Letak batas atau luas Mesir ya, astronominya kita bisa lihat dalam 250 bintang timur dan lintang itu ya. Geografisnya memang secara geografis Mesir ini terletak di pinggir Laut Merah ya, dan Laut Mediterania yang memisahkan antara Afrika dan Eropa. Jadi termasuk daerah-daerah yang juga strategis yang kita ceritakan ya, seperti Palestina, karena menggabungkan pertemuan 3 benua Afrika, Asia, dan Eropa, 3 benua besar gitu. Nah, sebelah utara berbatasan dengan Laut Tengah ya. Sebelah timur berbatasan dengan Gaza, Israel yang sering ditutup oleh Israel ya. Sebab banyak Mesir memberikan bantuan lewat Gaza itu ke Palestina.
Sulawesi Selatan berbatasan dengan Sudan dan barat berbatasan dengan Libya. Ya, luas negara Mesir kesepakatan tadi sekitar 1 juta kilometer persegi. Sejarah Islam di Mesir, jadi Mesir ini sudah dijajah dulu oleh beberapa imperium ya, imperium paranoid Mesir kuno ya, sampai dinasti-dinasti Romawi dulu pernah masuk ke sini gitu. Nah, bagaimana Islam masuk ke sana? Itu adalah pada zaman Umar bin Khattab ya. Karena dulu Rasulullah pernah ngirim surat ke Raja Mukaukis, tapi mereka tidak mau beriman. Ya. Raja Heraklius, Raja Mukaukis, sama Raja Habsyah, cuma Habsyah dulu beriman ya, negara Ethiopia. Nah, setelah itu keturunan Bani Israel ya, keturunan Bani Israel itu sudah ada sebenarnya di situ dengan Nabi Yusuf dulu kita dengar ya. Setelah diseberangkan gitu. Tapi setelah itu orang-orang Bani Israel kembali menyembah patung ya. Nah, setelah itu Mesir ditaklukkan oleh beberapa Alexander Agung dulu ya, imperiumnya itu lah. Pada akhirnya ya sampai sekarang kota Alexandria itu merupakan ibu kota dulu pada saat Alexander Agung ya, dan menjadi kota yang indah di pinggir laut pada saat itu. Nah, setelah itu Umar bin Khattab melihat perkembangan ini, akhirnya pasukan Umar bin Khattab dulu di bawah maupun Amr bin As meminta izin kepada Umar bin Khattab untuk melanjutkan pembebasan Mesir ya dari kediktatoran raja-raja pada saat itu. Akhirnya Umar mengizinkan. Nah, Amr bin As sampailah ke Mesir dan beliau berperang pada saat itu. Akhirnya Mesir menjadi bagian daripada negara Islam Madinah pada saat itu. Akhirnya berdamai dengan Amr bin As, bahkan Amr bin As mendirikan masjid ya, namanya Masjid Amr bin As, yang Bapak sendiri pernah sholat di sana dulu ketika Ramadan gitu ya, karena ramai sekali waktu itu. Dan inilah masjid pertama didirikan ketika Islam menginjakkan kaki pertama kami pada zaman Umar bin Khattab pada saat itu. Nah, ini kita lihat Zubair bin Awam dikirim Khalifah Umar membantu ya Amr bin As untuk mendekati masuk ke Mesir ya, karena itu waktu itu melewati Suez ya sampai ke Mesir pada saat itu. Dan daerah Afrika Utara itu adalah daerah-daerah yang nanti ditaklukkan sampai ke Libya ya, ke Mesir ya, dan sampai nanti ke Maroko ya, sampai nanti menyeberang ke Spanyol. Nanti kita lihat dalam sejarah bagaimana Islam masuk ke Spanyol pada saat itu. Nah, gerakan Islam, perkembangan Islam di Mesir itu sangat cepat sekali gitu, karena ulama-ulama pada saat itu sudah pada zaman Abbasiyah, Umayyah itu sudah banyak di sana terjadi khilafah, dan mereka memajukan ilmu pengetahuan. Kita kenal dengan gerakan Ali Kabir ya, sekitar tahun 1187 Hijriah itu atau 17 Masehi. Bahkan percetakan pertama itu sudah ada di Mesir dulu ya. Percetakan buku pertama itu dikenal pada zaman Mesir itu, ketika sudah ditaklukkan oleh Islam. Terus penyerbuan pasukan Prancis terhadap Mesir ya, sebab Prancis ingin menguasai Mesir pada saat itu, dan sampai sekarang Prancis kelihatan ya bekas-bekas jajahannya dengan berkembangnya nanti kehidupan sosialisme di sana. Lalu ada Muhammad Ali Pasha yang terkenal itu di zaman Utsmaniyah, beliaulah yang mengembangkan Mesir menjadi kota metropolitan pada saat itu ya. Terus ada juga usaha-usaha lainnya dilakukan oleh beberapa ulama pada saat itu. Nah, ini tokoh-tokoh pembaruan di Mesir. Kalau kita lihat ada Muhammad Ali Pasha, ada Ali Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridha. Ini tokoh. Bahkan Universitas Al-Azhar sebagai universitas tertua di dunia ya, diakui di dunia, di universitas tertua itu sudah melahirkan banyak ulama-ulama di seluruh dunia ya, karena sudah hampir 1000 tahun berdirinya sejak zaman dinasti Abbasiyah, dan itu juga terletak di Mesir. Jadi Mesir itu tidak bisa dianggap dianggap negara yang tidak punya andil dalam perkembangan Islam di dunia. Dengan universitasnya, dengan perpustakaannya di Alexandria yang sangat besar itu menjadi tolak ukur keberhasilan Islam mengembangkan ilmu pengetahuan di negara Mesir sampai hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.